membangun kerohanian atau iman dari semua anggota keluarga kita. Nah, di dalam konteks kita sebagai orang tua, nah terkhusus sebagai ibu, ya itu maka saya kira kemudian pengurus kita memilihkan nats yang akan kita gumulkan bersama pada sore ini, yaitu dari 2 Timotius 1. Mari kita buka kitab kita. 2 Timotius 1, kita akan membaca bersama-sama ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sudah dapat ibu-ibu? Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Oke, dalam bahasa Batak dikatakan ahingot do haporsionmu naso marlauki namaringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Eunike alai dohot do di bagasakko di haporsiai rohakku. Nah, siapa di antara kita di sini yang sudah pengopung? Iya, puji Tuhan. Yang sudah mamak-mamak, udah semua lah ya. Iya, nah ini sebenarnya hal yang sangat menarik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagaimana kemudian pembinaan keluarga itu diwariskan. Nah, itu istilah yang dipakai banyak oleh penafsir. Bagaimana iman itu, spiritualitas itu diwariskan turun-temurun. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada satu warisan yang otomatis kita terima dari opung kita. Dan ternyata warisan itu adalah satu-satunya warisan yang harus kita tolak. Apa itu? Dosa. Ya. Jadi dan penolakan itu tidak bisa kita lakukan sendiri kecuali di dalam Kristus. Nah, tapi ada satu juga yang perlu kita wariskan, dan ini bukan pesan tiba-tiba yang muncul dalam perjanjian baru. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini mengingatkan juga dengan apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Dan pembinaan iman keluarga itu adalah sesuatu pesan yang sudah disampaikan Tuhan dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya dikatakan memang dalam perjanjian lama konteksnya itu kepada bapak-bapak, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Taurat dipakai istilah di sana kan, supaya nanti kita akan baca ayat itu. Semua orang Yahudi, semua orang percaya harus memperhatikan ini, bahwa dia punya tugas yang indah. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di sini bahwa bagaimana kita membangun spiritualitas keluarga. Perlu kita lihat dulu bahwa membangun spiritualitas keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini sekarang sedang terjadi pergeseran-pergeseran di mana orang tidak menganggap hal rohani lagi sebagai yang utama yang harus dikembangkan, dimunculkan, dihadirkan, diperjuangkan di tengah-tengah rumah tangga. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, lihat saja dengan bagaimana banyak keluarga atau orang tua, atau bahkan barangkali kita juga terjebak di situ. Coba buat perbandingan, berapa banyak les yang diikuti oleh anak-anak kita, mata pelajaran apa saja. Lalu ada enggak dari semua les itu satu namanya les Alkitab? Ada. Ibu yang dikasih Tuhan, saya agak-agak bergetar mengatakan ini. Kenapa? Kalau mata-mata pelajaran itu dileskan bahkan mahal pun kita bayar. Di sini ditawarkan gratis untuk belajar firman Tuhan, ternyata tidak menarik. Nah, berarti ada juga sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, menurun pemahaman kita tentang urgensi dari spiritualitas itu dalam kehidupan anak-anak kita. Bagaimana seorang anak bisa membentengi diri dengan perkembangan zaman? Itu kalau bukan oleh karena imannya yang kokoh, spiritualitasnya yang kokoh, nggak bisa Bapak Ibu.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa berbeda dari yang lain di zaman kita sekarang ini, di mana orang itu sangat-sangat, kadang-kadang kita ngeri mendengarnya. Kalau kita dengarkan berita-berita di televisi kemudian, bagaimana itu kejahatan seksual, bagaimana itu kejahatan, ada orang tua membunuh anaknya, ada membunuh orang tua. Bullying sekarang itu marak ya. Kalau ini baru-baru ini kan, beberapa hari yang lalu kan Donald Trump itu ditembak telinganya gitu kan, waktu sedang kampanye. Lalu itu nampaknya orang Kristen itu namanya mantap ya kan, Thomas Matthew Cox gitu ya. Dua nama terkenal itu, Thomas gitu. Lalu Matthews gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti, rupanya dia dulu sering mengalami bullying di sekolah. Lalu bagaimana anak-anak kita bisa kuat di sini? Nah, maka sekali lagi Ibu yang dikasih Tuhan, kita di sini mencontoh kehidupan keluarga daripada Timotius ini. Kita mengerti betapa pentingnya membangun spiritualitas keluarga itu. Dan besok-besok kalau dibuat di sini misalnya pengumuman, dibuka les Alkitab, segeralah mendaftar ya, kira gitu ya anak-anak kita ya. Atau bahkan dimulai dari kita sebenarnya ibu-ibu. Saya tahu bagaimana perjuangan pengurus Ibu Lydia untuk memPA-kan semua anggota persekutuan Ibu Lydia ini. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk kepada hal yang baru menurut kita ini, yang sebenarnya sudah sangat lama, di mana kita mementingkan sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Jadi Allah atau Tuhan Yesus tidak salah ketika mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sekarang semakin memberi perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Perkataan-perkataan Tuhan kita, perkataan-perkataan Yesus itu bukan sembarang, bukan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itulah yang sebenar-benarnya yang harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Maka kalau Yesus mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Itu harusnya dalam diri kita, lalu kemudian kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita di sini yang pertama Ibu yang dikasih Tuhan dari tema firman Tuhan ini. Nah, bagaimana kita membangun spiritualitas keluarga itu? Nah, pertama kita harus tahu dulu kualitas rohani yang mau kita capai. Kualitas spiritual yang harus menjadi standar di dalam membangun keluarga kita. Seperti apa sebenarnya yang diharapkan kualitas rohani? Nah, kalau katakan mengenai kualitas rohani, saya kira kita ini semua memiliki kualitas rohani. Masalahnya ori atau KW. Kan itu kan? Sudah KW, KW-nya pun nomor ke-15. Kan itu kan enggak ada. Kenapa? Banyak orang ternyata menjadi orang Kristen aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani bukan menunjukkan bahwa dia orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, sekali lagi saya bacakan buat kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Inilah kualitas spiritual, kualitas rohani yang mau kita capai di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan pahopu kita. Nah, di sini dua jabatan ibu-ibu yang paling tinggi ditunjukkan ya kan. Satu opung buru, orang Batak kan itu ya kan. Gelar yang dicari oleh orang Batak itu opung. Ini opung buru. Lalu kemudian mama. Ya di sini. Nah, mari kita lihat di sini bahwa kualitas spiritual itu seperti yang dikatakan di sini adalah iman yang tulus ikhlas. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, iman yang dimaksud di sana adalah iman yaitu kepercayaan mengacu kepada keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan yang benar itu, dan juga meyakini kebenarannya dalam kehidupan kita, yaitu firman-Nya. Maka harus percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada penebus kita, dan menerima itu dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ya, hal yang mendasar yang perlu kita ingatkan nanti kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang ateis. Ini sekarang menjadi bergejala ya di dalam dunia ini. Dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, maka banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka di dalam penjelasan tentang pengakuan iman percaya itu dimulai dengan penjelasan
Aku percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Jadi kalau anak-anak kita sudah mulai tercemar, mulai berpikir begini, Allah itu ada nggak ya, Mah? Wah, itu udah bahaya besar ya. Iman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Dia meyakini itu sepenuh hati, bukan hanya kata orang, tapi sekarang menjadi pengakuannya, dan meyakini bahwa Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan ini adalah satu-satunya landasan hidup yang harus diperjuangkan dalam kehidupannya. Lalu kata yang tulus ikhlas itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, artinya ibu-ibu adalah iman yang tidak munafik. Ya. Iman yang tidak munafik, iman yang tidak pura-pura. Berarti iman yang sungguh-sungguh, yang genuine, yang asli. Itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi bukan hanya asal datang ke gereja. Ibu-ibu memang bagus kita mendorong anak-anak kita ke gereja, datang ya ke gereja ya ke gereja. Tapi perlu dijawab di dalam hati mereka, mengapa ke gereja? Mengapa? Dan itu perlu terus-menerus kita ingatkan supaya mereka tahu bahwa beribadah itu bukan show, bukan mau mencari pacar, bukan. Wah, walaupun nanti bisa dapat juga di situ ya kan. Dan memang sebaiknya mereka dapat pacar dari gereja lah ya kan, dari persekutuan orang Kristen. Tapi motif dasarnya jangan itu. Maka dikatakan di sini beribadah, beriman itu punya spiritualitas yang murni, yang sungguh-sungguh tanpa ada motivasi yang lain dalam hidupnya, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kualitas spiritual yang mau kita capai sebenarnya. Nah, maka kalau kita gabungkan dua kata ini ya, arti harfiahnya tadi sudah saya jelaskan. Iman yang tanpa kemunafikan, iman yang tulus ikhlas itu merujuk kepada iman yang benar-benar murni, asli, tanpa ada tipuan-tipuan di sana. Maka kadang-kadang kita terkejut ya, ada orang yang begitu aktif datang di gereja, tapi begitu pulang dari gereja tidak ada kita lihat perbedaannya. Berarti datang ke gereja bukan dengan motivasi yang benar, bukan dengan dasar yang benar. Sekali lagi dulu dikasih Tuhan, kualitas daripada spiritualitas yang kita capai itu iman yang murni, yang tulus, ikhlas, tanpa percampuran. Nah, maka beberapa indikator daripada iman yang tulus, ikhlas itu berarti dia harus memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kasih kepada Tuhan itu bukan sebatas kata-kata. Sama seperti kasih kepada sesama nanti bukan sebatas kata-kata. Bagus kita katakan aku mengasihimu Tuhan. Tapi statement itu, pernyataan itu harus diikuti dengan perjuangan yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tapi bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan? Nanti menjadi masalah juga ya kan. Nah, itu maka berarti hal dasar di sini ada perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Hari Minggu yang lalu di pertanyaan kami, nah ampun saya bilang ya, karena memang saya ambil dari Lukas 11 itu ayat 27 dan 28 ketika Yesus mengatakan yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maka saya katakan kita harus mati-matian belajar firman Tuhan. Ibu-ibu, mungkin ke depan perlu ibu-ibu datang di sini, ya, mau dengar firman Tuhan, bukan hanya Alkitab yang dibawa. Bawa buku catatan, bawa pulpennya. Nah, ini kita harus koreksi sebenarnya. Betapa jauhnya kita dari apa yang diharapkan Tuhan. Nah, kalau masalah rohani kita anggap ya udahlah, begitulah. Coba kalau ini kita belajar satu ilmu misalnya, kita adakan seminar ya, membahas topik ini misalnya. Oh, kita sudah bayar, kemudian bawa Alkitab, bawa buku, bawa lagi catatan-catatan ya. Mungkin nanti ada direkam lagi. Kenapa? Penting sekali.
Tapi kenapa dengan firman Tuhan kita tidak lakukan seperti itu? Atau coba kita evaluasi diri kita, seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk membaca Alkitab setiap hari? Bacaan saya sekarang sampai di Mazmur 11. Sudah lebih separuh, hampir separuh lah ya, untuk yang ke-10 kali. Saya sudah sering kali katakan. Ibu-ibu, malu kita menjadi orang Kristen gak mengerti Alkitab. Malu kita menjadi orang Kristen gak mengerti kita firman Tuhan. Doktrin-doktrin dasar pun kadang-kadang gak mengerti kita. Misalnya tentang kepastian keselamatan. Belum mati Tuhan meninang tu dia dah. Bah, anggo macet tong mulak matu tuba. Katanya pula kan. Kalau mati ya kesemaling karbela. Bukan itu maksudnya, ke surga atau neraka. Nah, kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun, sudah opung-opung tidak bisa menjawab ini dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, betapa malangnya kita ini. Padahal Alkitab mengatakan apa yang dahulu merupakan rahasia sekarang sudah disingkapkan dengan nyata. Bahkan dalam Yohanes 1 Yohanes 5:13 itu, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama-nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, lalu kalau kita nggak tahu bahwa kita memiliki hidup kekal, magoponaiha Kristen etena. Taat, jadi mengasihi Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Maka beri waktu belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kemudian mengasihi Tuhan berarti taat beribadah kepada Tuhan. Beribadah yang saya maksud di sini tentu pertama ya apa yang sudah formal kita lakukan di gereja, di pertangyangan, dalam persekutuan seperti ini. Tapi juga dalam semua aspek kehidupan kita, pada dasarnya kita sedang beribadah. Ibu ya. Kita sudah menyempitkan arti ibadah itu. Kita pikir beribadah itu hanya ke gereja, pertangyangan gereja, pertangyangan marga, pertangyangan STM, persekutuan Ibu Lydia. Bukan hanya itu. Betul itu adalah beribadah, tapi bukan hanya itu. Di mana kita berada, apa yang sedang kita lakukan, pastikan itu bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti dia memiliki komitmen ya, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, tolonglah pikirkan ke depan dengan kondisi sekarang, bidang pelayanan apa yang bisa ibu-ibu lakukan. Ini bukan bahasa YPDP bahwa melayani itu harus, bukan, itu bahasa Alkitab ibu-ibu. Setiap orang yang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, dia harus terlibat dalam pelayanan dan juga harus menjadikan pelayanan itu menjadi topik utama dalam doa-doanya. Mari kita berubah dengan topik-topik doa kita. Saya tidak mengatakan nggak boleh mendoakan diri kita, keluarga, anak-anak, suami, bukan. Boleh, tapi jangan lupa bahwa pelayanan ini, pekerjaan Tuhan, itu harus menjadi topik doa yang pertama dan utama. Jangan dirusak konsep yang dibuat Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, lalu apa? Dikuduskanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu. Bagaimana kerajaan Allah datang ke dunia ini? Itu berarti dengan banyaknya orang yang bertobat, yang menerima Yesus, akhirnya terjadilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di hati setiap orang yang menerima Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja dalam kehidupannya. Itu nggak salah urutan loh yang dikasih Tuhan. Nanti baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah sayangnya seringkali ini kita angkat ke atas, pergumulan-pergumulan kita masuk ke atas. Jadi mari ibu, orang yang mengasihi Tuhan berarti berkomitmen untuk melayani Tuhan dan memberi diri untuk menggumulkan pelayanan melalui doa-doa. Orang yang mengasihi Tuhan, dia bertekun di dalam imannya sekalipun dia mengalami banyak tantangan. Lalu apalagi indikatornya? Kasih yang tulus terhadap sesama. Anak-anak kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan,
Mari kita perhatikan sekarang. Sekarang sedang menggejala itu egoisme. Coba, kadang-kadang dengan kita saja berbicara, bukan lagi ditengok kita. Apa mak? Katanya, tapi asik dia dengan gamenya. Ibu-ibu lihat itu? Ya. Lalu kita ulangi lagi. Udah kau kerjakan nak yang mau bilang semalam? Mana ada katanya? Lo memang nggak diperhatikan. Nah sekarang ini menjadi tantangan bagi kita kemajuan. Memang ini ada juga topik itu sebenarnya di bawah, tapi nampaknya nggak bisa kita sampai nanti ke dalam bagian itu. Ini sekarang menjadi masalah di mana orang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Nah, padahal Alkitab firman Tuhan sudah membuat hukum yang utama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Lalu apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah ini sekarang sudah mulai menurun, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita membangkitkan itu? Jangan kita bilang, udahlah memang ngasong ini zaman nak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab harus selalu mengoreksi itu. Enggak bisa seperti itu. Lihatlah anak-anak bermain sekarang. Asik main sendiri, ketawa sendiri. Nanti sekali-sekali belilah permainan yang bisa membuat rame-rame ya kan. Main apa kira-kira, entah mencongkak lah gitu ya kan. Ayo saya main sama mama gitu ya kan. Terus dia main handphone terus. Nah, jadi menunjukkan kasih yang tulus tanpa pamrih kepada orang lain ya. Ada kerelaan untuk mengampuni. Ibu dikasih Tuhan sekarang gampang sekali orang tersulut emosinya. Itu bukan karakter orang Kristen, bukan spiritualitas yang diharapkan oleh firman Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan kita. Orang Kristen itu orang yang lamboh, sabar. Ya, tapi apa yang terjadi? Itu bucir soada kan kata orang Batak ya kan. Bucir soada, sedikit-sedikit sudah menjadi masalah. Lalu kemudian dia juga memiliki karakter yang menawan. Jadi kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada sesama, tapi juga dia memiliki pembaharuan karakter yang terus menerus, semakin hari semakin indah, semakin menawan. Dia jujur, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berintegritas. Dia konsisten dengan perkataan dan perbuatannya. Ibu yang dikasihi Tuhan, ini masalah kita dari dulu. Paling gampang menghindari pertanyaan yang mempersalahkan kita adalah dengan berbohong atau menyalahkan orang lain. Tapi itu bukan kualitas rohani yang diharapkan Tuhan. Kenapa terlambat tadi? Apa yang dibuat alasannya, Pak? Ya itulah Pak, memang aku terlambat banget Pak, mohon maaf. Ada seperti itu. Kenapa terlambat? Macet, kan gitu. Jadi, memiliki karakter yang menawan. Ada apa? Rendah hati, ya. Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dia menjadi orang yang menjadikan dirinya berhati hamba. Ada di dalam kita ya. Tadi kami diskusi dengan seorang teman, ya di kantor ini saya bilang, kita harus berjuang, ya, menempatkan diri sebagai hamba bagi saudara. Sebenarnya posisi yang paling enak dan yang paling menyenangkan itu adalah menjadi hamba, bukan sebagai Tuhan. Ibu coba tidak ada anggota keluarga kita, ya, dia memang kangen dia kan. Tapi kalau dia hanya duduk ongkang-ongkang kaki lan, Syanu bikin tehku ya. Ini Syanu, ini ada gangguan ditolong ya. Kira-kira kita senang nggak? Enggak. Tapi kalau ada akang buru yang dia, ayo kita masak yuk, dikerjainnya semua gitu ya. Kalau pulang dari acara itu, memang kakak kita ini mantap kali. Mari ibu yang dikasih Tuhan, salah satu indikator daripada spiritualitas yang mantap itu adalah hadirnya sikap rendah hati, hadirnya hati yang menghamba di tengah-tengah rumah kita. Dan itu perlu diterapkan mulai dari kita sampai hadirkan itu dalam diri anak-anak. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi bos. Ibu-ibu minta ampun sama Tuhan kalau akhirnya anak-anakmu yang mengatur kamu. Itu salah.
Salah dalam konsep Alkitab. Orang tua yang mengatur anak, tapi sekarang banyak sekali anak-anak lah yang mengatur orang tuanya, bahkan didikte oleh anak-anaknya. Tidak bisa ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Maka nanti memang masih bagian terakhir, tapi malah tahu depan saya. Harus adakan pendisiplinan sesuai dengan firman Tuhan yang didasari oleh kasih. Harusnya. Tidak pernah muncul karakter yang mantap, yang manis ini tanpa anak-anak didisiplin dengan ketat. Kita harus belajar dari bagaimana Allah Bapa mendisiplin anaknya. Coba Tuhan Yesus ya. Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Kenapa dia harus menjadi profesinya menjadi tukang kayu? Ibu yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak dibesarkan dengan semua fasilitas yang full, itu kita sedang memasukkan mereka dalam bahaya besar. Tapi didiklah mereka dengan ketat. Walaupun ada uang, jangan semua yang diminta kasih. Tidak bisa ibu-ibu. Di samping kita sebenarnya perlu berhati-hati dalam mengeluarkan uang yang Tuhan berikan bagi kita, pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ya. Anak-anak sedikit-sedikit diberi, sedikit diberi. Bahkan dia sudah melampaui apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Itu bahaya sekali ibu yang dikasih Tuhan. Jadi hadirkan sikap, karakter yang menawan itu dalam kehidupan anak-anak kita ya. Nah, jadi Timotius di sini menjadi contoh sebenarnya ya, kalau kita lihat di dalam bacaan kita ini. Dia sebenarnya seorang yang berasal dari Listra. Dia bukan dibesarkan di Yerusalem, bukan. Nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1, bisa lihat di peta di mana Listra itu ya. Listra bukan nama cewek ya, bukan. Itu nama daerah ya. Bisa dilihat nanti dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Nah, ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Kalau ayahnya orang Yunani, berarti kemungkinan besar dia pun tidak mengerti hukum Taurat. Kalaupun akhirnya dia mengerti hukum Taurat karena ibunya atau istrinya yang kemudian mengajarkan itu. Ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa rupanya Timotius itu dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Nanti kalau ibu maju ke depan pada pasal 3 dalam kitab kita ini, 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan di sana, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil. Jadi mungkin ya, kalau saya misalnya ditanya tanggal berapa Amang Naham pun bertobat, saya bisa katakan tanggal 3 Oktober tahun 1996. Mungkin kalau Timotius ditanya, Bang Timo, tanggal berapanya kau bertobat? Mungkin dia nggak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah bertobat. Bisa ngerti? Dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Kata mengenal di sini bukan hanya sebatas ini hukum Taurat ya, ini bukan itu. Dia mengerti dan dia mengikutinya. Dia menjadi orang yang percaya ya. Itu luar biasa. Nah, itu makanya kemudian kita lihat di sini bahwa di kemudian hari Paulus kemudian memuridkan dia, maka Paulus mengatakan dia anakku. Ya. Dalam Tuhan ya. Lalu dia pada perjalanan misi Paulus yang kedua, dia diikut sertakan. Masih anak remaja. Sudah diikutkan dalam pelayanan. Ibu-ibu senang kita kalau anak kita masih anak remaja sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Jangan kita pikir sudah berjenggot dulu, berkumis dulu baru bisa melayani. Tidak ibu-ibu, anak kecil pun bisa. Disitulah peranan kita. Tentu tidaklah berkhotbah seperti saya di sini ya kan. Ingat Samuel masih kecil sudah melayani. Ya. Lalu kemudian Timotius itu dipercayakan oleh Rasul Paulus di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Coba ibu-ibu bayangkan, seorang yang masih sangat muda, lalu dia diutus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Di jemaat Korintus itu siapa? Orang-orang tua,
orang-orang dewasa, bahkan sudah barangkali levelnya itu setara dengan mamanya, setara dengan papanya. Tapi Paulus, karena dia lihat kualitas iman daripada Timotius ini, diutus ke sana menyelesaikan masalah, bukan gampang ini. Dan kemudian terlihat akhirnya dia dipercayakan untuk memimpin satu jemaat besar, jemaat Efesus. Pada masa dia, jemaat Efesus itu adalah jemaat bintang, jemaat yang luar biasa, dipimpin oleh seorang muda yang namanya Timotius. Hebat sekali kualifikasinya. Nah, itulah yang mau kita capai, ibu-ibu. Jadi standar spiritualitas keluarga yang mau kita capai adalah seperti Timotius ini, memiliki iman yang tulus, ikhlas, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana kita melakukannya? Nah, disinilah pentingnya peran kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Peran kita sebagai orang tua dalam membangun spiritualitas keluarga. Berarti kita sekarang punya tugas. Tahu artinya membangun, ya kan? Tahu membangun. Kalau ibarat membangun satu rumah itu berarti harus ada pondasinya, kan gitu kan? Mengerti kita bagaimana rumah itu nanti. Sekarang kita mau membangun spiritualitas. Jadi contoh yang diberikan oleh dua ibu ini, satu pemburu dan satu mama ini, Lois dan Eunike, nah itu menjadi teladan bagi kita di dalam membimbing Timotius sehingga dia memiliki iman yang tangguh. Ya. Artinya ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa saya mikir-mikir juga? Mungkin Lois ini kan udah opung-opung. Kira-kira apa yang bisa dilakukannya? Kadang-kadang opung-opung bicara pun udah susah, ya kan? Nah, berkomunikasi pun dengan cucunya sudah susah, ya kan? Nah, makan pun apa? Mangga? Kata ada, ya kan? Padahal dia bilang anak cucunya makan. Nah, ini dimengerti mangga kan? Nah, tapi luar biasa. Saya kira di sini, maksud saya begini, ibu dikasih Tuhan. Ada keterbatasan dalam diri kita sebagai opung-opung, tapi masih ada kesempatan bagi kita untuk menolong. Nah, di sini kita lihat satu lagi keunikan daripada Lois itu. Nah, banyak cucu menjadi manja oleh karena di hadapan opungnya. Nih ibu, saya nggak tahu. Coba ingat cucunya. Menjadi baikkah setelah di hadapan kita atau menjadi manja yang akhirnya melawan orang tuanya? Lois ternyata menunjukkan ketika cucunya itu di hadapannya itu justru semakin bagus. Berarti Lois juga memiliki karakter rohani yang bagus. Hati-hati, opung-opung, hati-hati. Banyak cucu menjadi manja karena di hadapan opung. Eunike juga menjadi contoh, dia seorang ibu yang sangat baik. Dia tidak memanjakan anaknya, tapi membimbingnya dengan bagus. Nah itu makanya saya kira kenapa kemudian para ahli mengatakan kedua ibu ini, opung buru dan ibu ini menjadi pewaris iman yang luar biasa. Iman diteruskan kepada anaknya Timotius. Nah makanya kita lihat di sini bagaimana praktik kita membangun spiritualitas keluarga itu. Nah yang pertama ibu dikasih Tuhan menunjukkan keteladanan hidup dalam hal iman yang tulus ikhlas kepada anak-anak. Menunjukkan keteladanan iman yang tulus ikhlas kepada anak-anak, ya. Maka di sana kita lihat tadi penting sekali pertama mengajarkan firman Tuhan secara verbal. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa kita katakan baik-baiklah Amang, baik-baiklah Pung, nggak cukup hanya itu. Kenapa baik-baik? Jelaskan dasarnya. Kenapa harus baik-baik? Kenapa harus rajin belajar? Kenapa harus hormat kepada orang tua? Jelaskan secara verbal. Itu maka seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa tidak ibu-ibu kita harus mengerti firman Tuhan. Tidak bisa. Ya. Lalu kemudian dengan cara apa? Nah, maka sekali lagi dengan 2 Timotius 3:15 tadi, saya kira dua ibu ini berhasil di sana memperkenalkan firman Tuhan kepada Timotius walaupun masih kecil. Ada juga beberapa yang kita dengar ya dalam menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak. Itu justru
sudah dimulai sebelum anak itu ada dalam rahim. Dimulai dengan cara apa? Mendoakannya di hadapan Tuhan. Jadi anak itu anak yang diminta dari Tuhan. Lalu setelah tahu anak itu ada di rahim si ibu, mulai mendoakannya dan membacakan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin kalau dilihat orang, nalo adon gitu ya. Tapi tidak ibu-ibu. Kenapa? Karena anak ini punya roh. Dan firman ini itu berbicara kepada roh. Jangan lupa dengan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi firman itu berkuasa, hidup dan kuat. Jadi bekerja. Jadi mengajarkan firman Tuhan secara verbal, lalu kemudian mengajarkan firman Tuhan juga lewat praktek atau kesaksian hidup. Jangan ibu-ibu mengajari anak-anak jangan berbohong sementara ibu-ibu berbohong. Sama seperti bapak-bapak yang mengajari anaknya lalu di sini terjepit rokok. Tidak boleh merokok, ya katanya. Gimana anak-anak bisa menuruti itu? Ya bisa. Maka ajarkan dengan keteladanan. Ini yang menjadi tugas berat bagi kita. Kenapa? Mengatakan firman Tuhan gampang. Gampang. Kita hafal, kita sampaikan. Ya. Tapi seringkali gagal di dalam praktik. Maka praktik itu. Lalu kalau kita katakan, nak, Bu, rajin kau baca Alkitab ya. Lah tunjukkanlah kita bahwa memang pagi-pagi kita duluan bangun sudah baca Alkitab. Bu, rajin ke gereja ya. Tunjukkanlah kita rajin ke gereja. Bu, rajin berdoa ya. Tunjukkanlah kita rajin berdoa. Oke, ibu dikasih Tuhan ya. Lalu kemudian kita perlu membentengi anak-anak itu dengan ajaran-ajaran yang sekarang berkembang di luar sana. Ajaran-ajaran sesat. Kita harus bentengi. Maka perhatikan apa yang sedang terjadi ibu-ibu. Sekarang sedang marak itu apa yang disebut dengan Kristen progresif. Nah, ibu-ibu tahu nggak apa itu? Lalu nanti mulailah anak-anak, oh iya begitu rupanya ya. Nah, ini ajaran baru loh, Mak. Oh gitu ya, itu rupanya ya. Loh, salah kita. Ulangan 6 ini seringkali dibacakan oleh hamba Tuhan ya, ketika bicara mengenai hal pembinaan keluarga ini, ayat 6-9 dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Engkau perhatikan, hidupi itu dulu. Lalu yang kedua apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintumu, pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dua hal ibu-ibu, hidupi firman Tuhan ya. Ajarkan firman Tuhan baik secara verbal maupun dalam kesaksian hidup. Ya. Maka ibu-ibu ketatlah mendisiplin diri. Ya. Berhentilah kita merepeti itu ya. Enggak ada artinya ibu-ibu. Enggak, memang enggak ada loh. Bisakah ibu-ibu membuat besok mulai ada satu namanya topik doa? Topik doa adalah puasa kata-kata. Berpuasa gitu kan, udah mau tahan gitu kan. Iya, saya kadang-kadang bandingkan saya di rumah ya kan, saya baru bicara 3 kata, lalu kemudian ada ibu di rumah kami sudah 30 kata gitu kan, belum lagi ada catat kakinya, ada lagi pengulangan gitu. Lalu kemudian kita nggak ngerti apa sebenarnya yang dibicarakan. Ibu-ibu, mari perbaiki ini. Ya. Lalu bagaimana kemudian kita melakukannya? Bangunlah ibadah keluarga ibu-ibu. Cara terbaik sebenarnya memberitakan firman Tuhan adalah dengan membangun ibadah keluarga, belajar firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Lalu nanti firman Tuhan itu menasehati kita sama-sama. Saya dan istri saya tidak pernah mengajari anak kami berdoa. Nak, kalau berdoa begini ya, tidak pernah. Tapi mereka umur 2 tahun sudah bisa berdoa. Bahkan ketika sudah pernah saya saksikan di sini, ketika reformasi Martin Luther 500 tahun,
Lalu dimintalah dari gereja kami salah seorang anak sekolah minggu membuat doa di pagi hari. Lalu yang dipilih adalah anak kami yang paling kecil. Lalu dia tulis doanya. Nah, lalu ada kata aktivitas di situ. Berkatilah kami dalam aktivitas kami sepanjang hari. Itu aja saya koreksi, karena itu nggak cocok dengan bahasa anak-anak. Kegiatan, itulah kan. Dan itu menurut itu orang Norwegia waktu itu yang minta, ya. Dan katanya itu kemudian dimasukkan dalam buletin mereka. Artinya apa? Kalau seandainya ini nggak bagus kan pasti diseleksikan. Tolonglah diganti. Ternyata tidak. Jadi Ibu dikasih Tuhan, lakukanlah ibadah keluarga, jangan sendiri lagi di kamar. Buat dulu diskusi dulu dengan nanti pulang dari sini duduk sama-sama kita di sini diskusi. Jadi mulai besok, yang ini yang belum ya kan, yang sudah punya ibadah keluarga nggak perlu duduk lagi, nanti kan diskusi lagi. Jadi mulai besok nggak perlu gitu kan. Yang belum ada lah, yang belum ada kan duduk. Nah, jadi begini. Jadi mulai besok kita buatlah ibadah keluarga. Ya, sekarang banyak buku-buku penuntun Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ada bisa kita buat nanti ada bahannya. Lalu kalau kita nggak bisa menjelaskan, kita baca saja penjelasan yang sudah disediakan. Itu sudah sangat menolong Ibu-ibu. Yang penting duduk bersama, berdoa bersama, baca firman bersama. Ya. Lalu ikutkan dorong dan ikutkan anak-anak dalam pelayanan Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya waktu dia di Jakarta, dia bilang udah dapat pekerjaan, senang saya. Tapi lama dia di sana, nggak ada pelayanannya. Kami doakan dari Medan, sampai kami telepon gimana, mau ke gereja ini nggak bisa, harus begini Pak, begini. Akhirnya dia satu kali dia mendapatkan satu gereja dan dia diterima di situ menjadi guru sekolah minggu. Lalu di posting, Pak, aku sudah diikutkan melayani menjadi MC anak-anak sekolah minggu. Itu hati saya senang sekali, kayak mau melompat gitu, senang sekali. Ibu-ibu senang nggak kalau anaknya ikut pelayanan gitu kan? Melayani itu repot, ya nanti minta juga uang dari kita kan, makanya pelayanan. Tapi ini harus kita dorong ibu-ibu, anak-anak kita ikut sertakan dalam pelayanan. Lalu mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pembinaan rohani yang berkesinambungan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, suruhlah anak-anaknya mendapatkan pembinaan rohani yang berkesinambungan. Pilihlah tempat yang bertanggung jawab, yang ajarannya sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau yang saya tahu hanya YPDPA, suruhlah ke YPDPA. Ya, kalau anak kita masih kecil-kecil sekolah minggu, ada di sini untuk sekolah minggu. Di mana rumah kita, jangan-jangan pos kita ada di sana. Misalnya di Beringin ada di sana, di Setialuhur ada, Simalingkar ada ya kan, Jalan Pinang ada. Ya. Dorong mereka, antar. Saya salut dulu dengan seorang bapak, ya. Itu rumahnya dari sini saya kira itu sekitar kalau garis lurus barangkali ada 8 kilo gitu. Tapi dia selalu antar anaknya ke sini. Dan dia tungguin. Pulang bawa. Begitu terus setiap hari Kamis. Itu keterbebanan seorang orang tua karena dia tahu bahwa memang spiritualitas anak itu harus dikembangkannya. Jadi ibu ya, nanti kalau ada anak-anaknya, Pak punya dorong, suruh. Bila penting ya kasih dulu banyak. Nanti kalau Opung nanti ikut persekutuan siswa, aku kasih jajanmu ya. Nah, gitu ya kan. Bisa ketemu saya kan. Kadang-kadang anak-anak perlu seperti itu. Sudah kita nasihati apa enggak mau juga dia. Kasihlah motivasi. Lalu pulang dia tanya apa tadi dia diajarkan, apa lagu-lagu kalian. Dorong anaknya ibu-ibu ya. Lalu mendoakan terus-menerus anak-anak kita supaya mereka memiliki pertumbuhan iman yang baik, spiritualitas yang baik ya. Kemudian mendisiplin mereka, tadi saya katakan disiplin mereka, jangan biarkan anak-anak itu mengikuti cara-cara hidup dunia ini. Perhatikan, disiplin anak-anak kita dengan ketat. Lalu kemudian tolong mereka di dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, Ibu pun dikasih Tuhan kiranya firman ini menolong kita sehingga terciptalah anggota keluarga
yang memiliki spiritualitas yang baik. Ya, keluarga itu menjadi pondasi kokohnya satu gereja. Nah, kalau kita baca nanti dalam Mazmur 128 itu sebenarnya dimulai dari seorang bapak. Lalu istrinya juga memiliki spiritualitas yang bagus. Anak-anaknya pun memiliki spiritualitas yang baik. Lalu kemudian mereka mempengaruhi satu bangsa. Itu maka Mazmur 128 itu diakhiri dengan damai sejahtera atas Israel. Kok bisa hubungannya dari satu orang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seorang bapak lalu kemudian mempengaruhi istrinya, kemudian mereka mempengaruhi anak-anaknya, akhirnya mempengaruhi keluarganya, gerejanya, kotanya, sampai bangsa. Luar biasa ibu-ibu. Jadi oke, bapak-bapak tidak dari sini, cuman saya sendiri. Nah, ibu-ibu, kita contohlah dua kakak kita ini kan, kakak rohani kita ini kan, Kak Lois dan Kak Eunike, ya kan, menjadi contoh di dalam membina cucunya dan anaknya, sehingga Timotius itu seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari firman Tuhan, menjadi seorang yang memiliki spiritualitas yang luar biasa dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.